Oke, Bapak Ibu, di sini saya Pudin akan tunjukkan perbedaan antara perusahaan pialang yang legal atau perusahaan investasi yang legal atau dengan yang namanya perusahaan yang bodong. Di sini ada ciri-cirinya juga, ada izin usahanya juga, legalitas perusahaannya, dan memiliki rekening terpisah. Ya, silakan kita cek bareng-bareng. Mari kita cek bersama-sama, ya. Baik, di sini apabila kita ingin berinvestasi, kita harus tahu dulu ya perusahaannya legal atau enggak. Ya, kenali semuanya, termasuk industri perdagangan berjangka komoditinya. Oke. Yap, ini kita harus kenali semuanya. Ini ciri-cirinya perusahaan yang legal. Ya, memiliki izin dari Bapepti, terus terdaftar di clearing, dan ada kantornya. Ya, jelas. Lanjut. Nah, perusahaan tersebut juga memiliki yang namanya wakil pialang atau orang yang legal di perusahaan tersebut. Nah, perusahaan tersebut juga harus mempunyai hukum sah dari pemerintah dan dapat izin dari Bapepti, terdaftar di BBJ dan memiliki wakil pialang serta mempunyai rekening terpisah. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, di sini saya Pudin akan tunjukkan gimana caranya kita bisa cek perusahaan pialang atau perusahaan investasi yang legal atau yang enggak. Kita bisa buka di website pemerintah, yaitu di www.bapepti.go.id. Kita masuk ya Bu, Pak. Nah, ini tampilannya. Ini Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Oke. Langsung dinaungi oleh Kementerian Perdagangan. Nanti klik menu, pilih di pelaku pasar, pilih di PBK di pialang berjangka. Nanti cari aja di pialang berjangka. Nah, di sini kita tinggal cari di kolom pencarian ini, kita mau cari perusahaan yang ingin kita tahu. Contoh, kita cari tahu PT Best Profit ya. Best Profit. Nah, ini Best Profit. Ya. Ini PT Best Profit Future. Oke. Kita lihat detailnya. Ini perusahaan saya. PT Best Profit Future. Kita alamatnya di Equity Tower, lantai 23, kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jakarta Selatan, SCBD. Lalu nomor izinnya kita nomor 499 garis miring Bapepti garis miring S1 garis miring 10 garis miring 2004. Ya, jadi kita legal dari 2004, Bapak Ibu. Kalau sekarang berarti kurang lebih sudah 16 tahun ya berjalan. Lanjut, ini website resmi kita www.bestprofit-future.co.id. Nah, ketika customer kita join, beliau atau nasabah join, itu beliau nanti transfer wajib hanya pada rekening terpisah yang sudah ditunjuk sama Bapepti. Ya, ini kita ada di Bank BCA ya, dolar, ada juga rupiah, ada juga Bank Mandiri yang dolar, ada juga Bank Mandiri yang dolar dan rupiah, CMB Niaga juga sama, dolar rupiah. Terus yang terakhir itu di BNI, dolar dan rupiah.
Oke. Nah, di samping itu juga ada yang namanya wakil pialang. Wakil pialang di sini orang-orang yang sudah ditunjuk oleh Bapepti untuk pegang perusahaan legal seperti Best Profit, ya. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa cari nama saya. Oke, yops, ini nama saya Saifuddin ya. Sini saya sudah legal berarti. Oke, lanjut. Kita juga bisa lihat Best Profit ini ada berapa cabangnya. Ya, kita bisa klik lagi di menu, pilih di pelaku pasar, pilih di pialang berjangka, nanti kita cari di kantor cabang pialang berjangka. Nah, ini kita mau cari kantor cabang kita di PT Best Profit ya. Di Best Profit. Oke, ini Best Profit, kita lihat detailnya. Yang tadi ya, izin usahanya, nomor teleponnya. Nah, ini kantor cabangnya. Kita ada di Bandung, di Wisma Monex lantai 10, Jalan Asia Afrika nomor 133 sampai 137 Bandung. Pengurusnya kepala cabangnya Ibu Ida Widaini. Oke, selanjutnya itu Banjarmasin ada juga. Nama kepala cabangnya Insinyur Adrianto Papuke. Di Jakarta di Pacific Place Mall juga ada. Nama kepala cabangnya Ibu Ani Sofiarni. Selanjutnya di Jambi ada juga kepala cabangnya Ibu Erlina. Di Malang ada juga kepala cabangnya Bapak Andri. Di Medan kepala cabangnya Bapak Kodri Kurniawan. Di Pekanbaru Riau ada Bapak Rian Santana kepala cabangnya. Di Pontianak ada Bapak Didi Darmansyah. Dan yang di Surabaya itu Bapak Daka biasa. Oke, itu kantor-kantor cabang Best Profit. Ya, kita ada 10 kantor cabangnya. Selanjutnya kita juga bisa lihat ya, undang-undang yang menguatkan bahwa uangnya customer atau uangnya nasabah itu aman. Ya, dalam artian aman sudah dalam rekening yang terpisah yang sudah ditunjuk oleh Bapepti. Kita tinggal klik di peraturan ya. Terus kita pilih di perdagangan berjangka komoditi, klik di undang-undang. Nah, di sini kita bisa lihat di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Tinggal kita klik. Baik. Nah, ini undang-undangnya. Kita tinggal lihat. Di sini di pasal 51 ayat 4, 5 dan 6. Ini di bab 7 ya. Di sini kita bisa lihat di bab 7 di pelaksanaan perdagangan berjangka komoditi. Ya. Terus pilih di pasal pasal 51 ayat 4, 5 dan 6. Di sini. Ya. Di sini kita bisa lihat pokoknya. Isi pokok dari undang-undang ini yang berisikan tentang dana milik nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 itu wajib disimpan dalam rekening yang terpisah
dari rekening pialang berjangka pada bank yang disetujui oleh Bapepti. Jadi udah jelas ya, semua dana milik customer atau nasabah atau klien kami nanti itu semuanya wajib disimpan dalam rekening yang terpisah yang sudah ditunjuk oleh Bapepti. Yang 4 bank tadi ya, Ibu Bapak. Yang 4 bank yang tadi itu di BCA, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Selanjutnya ada lagi di pasal 51 ayat 5 yang berisikan tentang penarikan dana ya, yakni yang berisikan tentang dana milik nasabah hanya dapat ditarik dari rekening yang terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 untuk pembayaran komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi kontrak berjangka dan atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari nasabah yang bersangkutan. Jadi sudah jelas di sini, kalaupun nanti customer kita mau tarik dana itu hanya bisa dicairkan oleh rekening terpisah atau rekening customer kita saja yang sudah ditunjuk sama Bapepti tadi ya. Contoh dia customer kita pakai dari bank BCA, berarti BCA-nya customer kita saja untuk bisa kita cairkan. Dan harus ada yang namanya perintah tertulis dari nasabah, yaitu ada yang namanya form penarikannya nanti. Itu. Tanpa tanda tangan dari customer kita atau perintah tertulis dari nasabah, itu uang tidak akan bisa dicairkan. Seperti itu. Itu saking safety-nya perusahaan kami. Selanjutnya yang terakhir itu pasal 51 ayat 6. Ya. Apabila pialang berjangka dinyatakan pailit, kolaps, amit-amit bangkrut ya, best profit, maka dana milik nasabah yang berada dalam penguasaan pialang berjangka itu tidak dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pialang berjangka terhadap pihak ketiga atau kreditornya. Sudah jelas. Kalaupun nanti amit-amit best profit kolaps atau bangkrut atau pailit ya, dana milik nasabah yang berada dalam penguasaannya best profit atau penguasaan pialang berjangka itu tidak dapat digunakan untuk memenuhi kekolapannya best profit, karena uangnya customer, uangnya nasabah itu semuanya sudah dalam rekening yang terpisah dari seluruh aset-aset kekayaan perusahaan. Seperti itulah Bu Pak legalitas perusahaan kami di PT Best Profit Future ya. Jadi sudah jelas legalitasnya, sudah jelas